Baik semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten kita tentunya Ada Apa Hari Ini. Dan kali ini kita sedikit lebih dalam melihat bagaimana sih musisi lokal Parepare pasca pandemi yang melanda Indonesia ini. Tidak Indonesia sih, seluruh dunia kena nih. Oke. Baik, memang di kota Parepare, Sulawesi Selatan, musisi lokal untuk saat ini tidak bisa manggung di kafe dan resto. Jadi teman-teman, biasanya para musisi lokal ini dapat job untuk bermain di kafe itu setiap hari. Karena ada kafe dan resto yang setiap hari memang menyediakan live music untuk menghibur pengunjung. Nah, di masa pandemi ini tentu itu tidak bisa mereka lakukan. Karena kenapa? Karena kafe dan resto di malam hari itu nggak boleh menyediakan live music. Nah, seperti itu. Dan inilah yang membuat musisi lokal Parepare kehilangan pekerjaan ya. Nah, di samping hobi sebenarnya mereka itu harus menyalurkan bakat mereka. Nah, inilah yang membuat Rumah Kopi Sweetness menyiapkan alat musik yang bisa dipakai oleh anak-anak muda ini. Jadi kalau misalnya mereka ingin sedikit bermain musik, melepas kepenatan, ya mereka boleh kesini, tapi nggak boleh pada malam hari. Hanya boleh digunakan pada siang hari aja, karena kebijakan pemerintah itu nggak boleh ada live music di malam hari ya. Oke. Nah sekarang kita mau dengar sih gimana sih tanggapan para musisi-musisi lokal ini ketika mereka nggak bisa main musik untuk menghibur pengunjung di kafe dan resto di malam hari. Mari kita dengarkan. Agak sulit sih sebenarnya, karena kita juga sebagai musisi Parepare sangat butuh buat menyalurkan bakat, butuh buat hobi kita, menyalurkan hobi kita. Tapi di saat pandemi kayak gini, anak-anak musisi, anak-anak band-band yang lain sulit buat nyari tempat kayak gitu, buat menyalurkan bakat itu sih. Jadi harapannya ya bisa dianu lah ya, bisa tampil lagi atau gimana? Iya, kalau dibilang harapan sih sangat-sangat berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa main lagi, kita bisa manggung lagi kayak seperti hari-hari biasanya. Karena kalau mau dibilang sekarang juga kan udah nggak terlalu udah nggak terlalu gempar lagi ya, COVID itu. Apanya ini? Istilahnya kan kamu kan biasanya dapat job manggung gitu, dan selama pandemi ini nggak bisa lagi. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Apakah berharap bisa manggung lagi atau gimana? Harapan kita semua, saya mewakili musisi yang lain ya. Kita harapnya bisa secepatnya pulih keadaan. Corona is gone. Cuman ya kasihan juga buat teman-teman yang musisi itu, harapan dan tumpuannya tempat cari makan itu di musik juga ya, hobi lewat musik yang menghasilkan. Jadi tiba-tiba tidak ada job, semuanya tiba-tiba batal. Jadi ya sedih. Sedih ya. Jadi harapannya bisa kembali bisa kembali normal, bisa kembali apalagi ya, manggung lagi, bisa have fun lagi, seru-seruan lagi. Rindu ya. Tapi harapannya sendiri bisa manggung lagi atau gimana? Ya, sebagai musisi lokal yang mata pencahariannya sementara untuk di musik,
pasti berharap semuanya normal kembali, ada musik. Diperhat apa? Nggak perlu terlalu banyak aturan-aturan apa segala macam. Gitu. Yang penting bisa main lagi lah ya. Kalau misalnya pemerintah membolehkan kalian manggung tapi memenuhi protokol kesehatan, misalnya harus pakai masker, gimana? Ya, memang kalau dalam situasi sekarang ini pandemi, ya yang penting manggung. Warkop buka atau tidak itu, live musik atau tidak itu tetap sudah namanya mengundang pengunjung ke warkop. Jadi otomatis menimbulkan keramaian. Nah, kalau aturannya boleh live musik terus menjalankan protokol kesehatan, protokol pemerintah, ya kita sebagai musisi Pasti ikut aturan ya. Bisa. Istilahnya nggak ada masalah kayak gitu. Soalnya itu dia, live musik tidak live musik selama warkop buka pasti ada keramaian. Jadi mau apakah dia pernikahan, apakah dia warkop live musik atau tidak, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita sebagai musisi ya harus ikuti protokol kesehatan. Baik teman-teman, itulah unek-unek dari teman-teman kita para musisi lokal Parepare yang saat ini memang cukup tragis, bisa dibilang cukup tragis. Kenapa? Karena memang mereka kehilangan job yang biasanya mereka dapatkan setiap harinya, sekarang nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada live music lagi. Akhirnya ya mereka sambil melepas kepenatan, melepas kebosanan, mereka biasanya datang ke rumah Kopi Sweetness untuk sedikit bermain musik lah, daripada bete katanya. Nah baik teman-teman, setelah kita melihat aktivitas para musisi lokal yang melepas kepenatan di rumah Kopi Sweetness, kita masih di rumah Kopi Sweetness ini karena di sini ada Hexom Parepare yang rencananya akan berkeliling ke kota Parepare untuk membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu. Dan sembako ini sendiri memang berasal dari donasi mereka saat melakukan launching ataupun mengenalkan komunitas mereka nih, Hexom Parepare. Hexom Parepare sendiri baru terbentuk beberapa hari yang lalu ya. Jadi teman-teman, meski masih seumur jagung, Hexom Parepare ini memang langsung memperlihatkan sisi kemanusiaan yang luar biasa nih. Bagaimana tidak? Setelah launching, mereka itu melakukan penggalangan dana, membeli paket sembako untuk kemudian dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Nah ini sangat luar biasa ya. Dan saya sendiri mengikuti perjalanan mereka untuk membagikan sembako ini keliling kota Parepare. Jadi teman-teman, mereka ini sebelum melakukan aksi pembagian sudah melakukan survei terlebih dahulu. Jadi mereka sudah tahu titik-titik mana yang memang membutuhkan bantuan dari mereka. Dan alhamdulillah sih mereka tidak hanya di Kecamatan Soreang tapi juga ke Kecamatan Ujung, bahkan ke Kecamatan Bacu Kiki. Bang sampah tuh, bang sampahnya. Ya kan sampai ya. Oke. Halo teman aku. Jadi teman, di sini ada bank sampah Kelurahan Lakesi, tapi sepertinya menurut warga sih belum difungsikan. Nah, seandainya difungsikan pasti masyarakat sekitar bisa dapat duit dari sampah. Nah, padahal nih banyak banget sampahnya. Ini bukan sampah, ini orang. Jadi bayangan saya, limbah, bulu ayam dan segala macamnya. Seandainya ini diperbaiki, dipercantik, dibersihkan, kemudian dikasih ikan. Dikasih
Ganti. Aduh. Sabar tuh. Nah teman-teman dari Hexom Parepare ini masuk gang keluar gang untuk menyerahkan bantuan kepada warga dan kemudian juga memberikan semangat kepada warga ini untuk terus bersemangat untuk tetap fight menghadapi hidup ya. Karena itulah hakikat kehidupan kita teman-teman. Kita harus fight. Tapi ding kecil dia. Wangi ke situ. Nah setelah mereka berkeliling di sekitar Kecamatan Soreang, mereka melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Ujung. Ada beberapa titik di sini di mana mereka juga menyerahkan bantuan sebelum akhirnya menuju ke Kecamatan Bacu Kiki. Bisa dia. Nah teman-teman, karena jarak antar rumah satunya ke rumah yang lainnya itu cukup berjauhan, kegiatan pembagian sembako oleh Hexom Parepare ini berlangsung hingga sore hari. Nah sore hari mereka tetap semangat sepertinya membagikan sembako yang mereka bawa. Mereka bahkan tidak segan untuk melintasi beberapa ruas jalan yang cukup memprihatinkan ya. Tapi yang jelas bantuan ini harus sampai. Itu adalah planning utama mereka ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di sekitar Lanyer. Lanyer itu singkatan dari nama wilayah atau Lariang Nyareng. Di sini ada rumah warga yang memang sangat kekurangan. Jadi teman-teman dari Hexom Parepare menyempatkan diri untuk kesini juga. Wah, kalau nggak dijampangi ini selesai. Dan teman-teman sambil membawa bantuan, teman-teman dari Hexom Parepare juga sangat mengagumi keindahan senja di wilayah Bacu Kiki. Ini sangat luar biasa nih. Saya sendiri sempat tertegun juga. Selama ini saya menikmati keindahan senja ataupun matahari terbenam di wilayah pantai. Nah sekarang ini di wilayah pegunungan. Wow, hebat, cantik juga ternyata ya. Jadi memang ada apa ya? Masing-masing ada keunikannya ya. Di area pegunungan ini juga unik sekali ya. Sangat unik. Baik teman-teman, Hexom Parepare juga menyempatkan diri mengunjungi pesantren dan ya berbagi cerita dengan anak-anak pesantren dan kemudian juga menyerahkan bantuan. Mereka juga sempat berdoa bersama. Luar biasa nih, mudah-mudahan berkah ya bantuannya ya. Sampai malam hari mereka masih tetap membagikan bantuan. Luar biasa Hexom Parepare. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu konten kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar bijak Anda. Tekan loncengnya juga agar kalian nantinya tahu kalau misalnya kita punya konten terbaru. Oke, terima kasih dan salam jumpa.